Halo semuanya, hari ini kita akan menjelajahi dunia yang menarik dari siklus bisnis dan bagaimana mereka memengaruhi berbagai sektor ekonomi. Di akhir sesi ini, Anda akan memahami fase-fase siklus bisnis, bagaimana siklus kredit berinteraksi dengannya, dan bagaimana sektor-sektor seperti pengeluaran konsumen, perumahan, dan perdagangan eksternal terpengaruh. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke detail, mari kita jelaskan apa yang akan kita bahas hari ini. Di akhir sesi ini, Anda seharusnya mampu menjelaskan 4 fase siklus bisnis, menjelaskan bagaimana siklus kredit memperkuat siklus bisnis, menganalisis bagaimana penggunaan sumber daya, aktivitas konsumen, perumahan, dan perdagangan eksternal bervariasi selama siklus bisnis. Memahami peran indikator ekonomi dalam memprediksi dan menganalisis siklus bisnis. Mari mulai dengan dasar-dasarnya. Siklus bisnis mengacu pada fluktuasi aktivitas ekonomi dari waktu ke waktu. Fluktuasi ini alami dan terjadi di semua ekonomi berbasis pasar. Siklus bisnis memiliki 4 fase: ekspansi, ekonomi tumbuh, dan PDB real meningkat. Puncak, ekonomi mencapai titik tertinggi sebelum mulai melambat. Kontraksi, resesi, ekonomi menyusut, dan PDB real menurun. Palung, ekonomi mencapai titik terendah sebelum mulai pulih. Fase-fase ini diilustrasikan dalam gambar 13.1, yang menunjukkan siklus bisnis sebagai kurva bergelombang. Sumbu X mewakili waktu, dan sumbu Y mewakili PDB real. Kurva naik selama ekspansi, memuncak di atas, kemudian turun selama kontraksi, dan mencapai titik terendah di palung sebelum mulai naik lagi. Garis rata-rata mewakili tren jangka panjang atau PDB potensial. Mari kita lihat lebih dekat gambar 13. Kurva menunjukkan fluktuasi aktivitas ekonomi dari waktu ke waktu. Selama fase ekspansi, ekonomi tumbuh, dan PDB real meningkat. Di puncak, pertumbuhan melambat, dan ekonomi mulai berkontraksi. Selama fase kontraksi, PDB real menurun, dan ekonomi menyusut. Akhirnya, di palung, ekonomi mencapai titik terendah sebelum mulai pulih. Garis rata-rata mewakili tren jangka panjang pertumbuhan PDB, yang merupakan titik di mana ekonomi akan berada jika tumbuh secara stabil tanpa fluktuasi. Sekarang, mari kita bahas setiap fase secara lebih rinci. Ekspansi, ini adalah saat ekonomi tumbuh. Lapangan kerja, pengeluaran konsumen, dan investasi bisnis semua meningkat. Inflasi juga cenderung naik saat ekonomi mendekati puncak. Puncak, ini adalah titik tertinggi siklus. Pertumbuhan PDB melambat, dan inflasi mungkin terus naik. Bisnis dan konsumen mulai lebih berhati-hati. Kontraksi, resesi, ini adalah saat ekonomi menyusut. PDB menurun, pengangguran meningkat, dan bisnis mengurangi produksi dan investasi. Palung, ini adalah titik terendah siklus. Ekonomi berhenti menyusut dan mulai pulih. Pertumbuhan PDB kembali positif, tetapi pertumbuhan lapangan kerja mungkin tertinggal. Selanjutnya, mari kita bahas siklus kredit. Siklus kredit mengacu pada fluktuasi suku bunga dan ketersediaan pinjaman, atau kredit, dalam ekonomi. Selama ekspansi ekonomi, pemberi pinjaman lebih bersedia memberikan pinjaman, dan suku bunga cenderung lebih rendah. Ini mendorong pertumbuhan lebih lanjut tetapi juga dapat menyebabkan gelembung aset, seperti gelembung perumahan yang berkontribusi pada krisis keuangan 2007-2009. Selama kontraksi ekonomi, pemberi pinjaman menjadi lebih hati-hati. Mereka menaikkan suku bunga dan memperketat ketersediaan kredit yang dapat memperburuk kontraksi. Siklus kredit sering memperkuat siklus bisnis, membuat ekspansi lebih kuat dan kontraksi lebih dalam. Sekarang,
Mari kita lihat bagaimana bisnis menyesuaikan penggunaan sumber daya mereka selama fase-fase siklus bisnis. Salah satu indikator kunci adalah inventaris. Selama ekspansi, bisnis menumpuk inventaris untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Tetapi saat ekonomi mendekati puncak, penjualan mulai melambat, dan inventaris yang tidak terjual menumpuk. Ini membuat bisnis mengurangi produksi, yang dapat memicu kontraksi. Selama palung, yang terjadi adalah sebaliknya. Penjualan mulai meningkat, dan bisnis menemukan inventaris mereka menipis. Mereka meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan baru, yang membantu ekonomi pulih. Perusahaan juga menyesuaikan penggunaan tenaga kerja dan modal fisik. Selama ekspansi, mereka mungkin menambah jam lembur atau mempekerjakan pekerja, sementara sebelum mempekerjakan pekerja tetap. Selama kontraksi, mereka mungkin mengurangi jam kerja atau menunda pemeliharaan peralatan daripada memberhentikan pekerja atau menjual aset. Mari kita beralih ke pengeluaran konsumen, yang merupakan komponen terbesar dari PDB. Pengeluaran konsumen cenderung naik selama ekspansi dan turun selama kontraksi. Tetapi tidak semua pengeluaran sama. Pengeluaran untuk barang tahan lama, seperti mobil dan peralatan rumah tangga, sangat bersiklus karena ini adalah barang-barang mahal yang orang tunda pembeliannya selama masa sulit. Pengeluaran untuk jasa, seperti perjalanan atau makan di luar, juga bersiklus tetapi tidak sebanyak barang tahan lama. Pengeluaran untuk barang tidak tahan lama, seperti makanan dan produk rumah tangga, relatif stabil karena orang membutuhkan barang-barang ini terlepas dari siklus ekonomi. Sektor perumahan adalah bagian penting lainnya dari ekonomi. Ini sangat sensitif terhadap siklus bisnis karena bergantung pada faktor-faktor seperti suku bunga hipotek, tingkat pendapatan, dan demografi. Misalnya, ketika suku bunga rendah, lebih banyak orang mampu membeli rumah, yang mendorong konstruksi dan industri terkait. Tetapi jika harga rumah naik terlalu cepat relatif terhadap pendapatan, aktivitas perumahan bisa melambat, bahkan selama ekspansi. Sekarang, mari kita bahas bagaimana perdagangan eksternal, impor dan ekspor, berperilaku selama setiap fase siklus bisnis. Perdagangan adalah bagian penting dari setiap ekonomi, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik maupun global. Selama palung, pada tahap ini, ekonomi mulai pulih dari resesi. Ekonomi asing juga kemungkinan sedang pulih, yang berarti permintaan untuk ekspor kita mulai meningkat. Namun, permintaan domestik masih lemah, sehingga impor tetap rendah. Mata uang mungkin terdepresiasi, membuat ekspor kita lebih murah dan lebih kompetitif di pasar global. Ini membantu mendorong ekonomi saat memasuki fase berikutnya. Selama ekspansi, seiring pertumbuhan ekonomi, produksi dan pendapatan domestik juga meningkat. Hal ini menyebabkan permintaan akan barang asing naik, sehingga impor meningkat. Pada saat yang sama, ekonomi asing juga tumbuh, yang meningkatkan permintaan untuk ekspor kita. Namun, seiring penguatan ekonomi, mata uang mungkin terapresiasi, membuat ekspor kita lebih mahal bagi pembeli asing. Ini dapat memperlambat pertumbuhan ekspor, tetapi secara keseluruhan, aktivitas perdagangan kuat selama fase ini. Pada puncak, ekonomi berada pada titik terkuatnya, tetapi pertumbuhan mulai melambat. Permintaan asing untuk ekspor kita mungkin stabil atau bahkan menurun seiring melambatnya pertumbuhan global. Sementara itu, permintaan domestik masih tinggi, sehingga impor terus meningkat, tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Mata uang mungkin tetap kuat, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan. Impor lebih banyak daripada ekspor, yang bisa menjadi tanda peringatan akan kontraksi yang akan datang. Selama kontraksi atau resesi, saat ekonomi menyusut, permintaan domestik turun drastis,
menyebabkan penurunan signifikan dalam impor. Pada saat yang sama, ekonomi asing juga melambat, sehingga permintaan untuk ekspor kita menurun. Mata uang mungkin terdepresiasi, yang dapat membantu membuat ekspor kita lebih murah dan lebih kompetitif. Tetapi secara keseluruhan aktivitas perdagangan lemah selama fase ini. Secara ringkas, perdagangan eksternal sangat sensitif terhadap siklus bisnis. Ekspor dan impor naik dan turun tergantung pada kondisi ekonomi domestik dan global, dan fluktuasi mata uang memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika perdagangan. Memahami pola-pola ini membantu kita memprediksi bagaimana perdagangan akan berperilaku selama fase-fase siklus yang berbeda dan bagaimana hal itu memengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Untuk menganalisis siklus bisnis, ekonom menggunakan indikator ekonomi, yang dibagi menjadi 3 kategori. Indikator utama, ini berubah arah sebelum siklus bisnis berubah. Contohnya termasuk kinerja pasar saham dan pesanan baru untuk barang. Indikator bersamaan, ini berubah arah bersamaan dengan siklus bisnis. Contohnya termasuk PDB dan tingkat lapangan kerja. Indikator tertinggal, ini berubah arah setelah siklus bisnis. Contohnya termasuk tingkat pengangguran dan inflasi. Indikator-indikator ini membantu ekonom dan pembuat kebijakan memprediksi kemana arah ekonomi dan mengambil tindakan yang tepat. Untuk merangkum, siklus bisnis adalah bagian alami dari setiap ekonomi. Mereka terdiri dari 4 fase, ekspansi, puncak, kontraksi, dan palung, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti siklus kredit, pengeluaran konsumen, aktivitas perumahan, dan perdagangan eksternal. Dengan memahami siklus ini dan indikator yang melacaknya, kita dapat lebih baik memprediksi tren ekonomi dan membuat keputusan yang informasional. Berikut adalah poin-poin penting dari sesi hari ini. Siklus bisnis berulang tetapi tidak teratur dalam waktu atau tingkat keparahan. Siklus kredit dapat memperkuat siklus bisnis dan menyebabkan gelembung aset. Indikator ekonomi utama, bersamaan, tertinggal, membantu memprediksi dan menganalisis siklus bisnis. Sektor pengeluaran konsumen, perumahan, dan perdagangan sangat sensitif terhadap siklus bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap sesi ini memberikan pemahaman yang jelas tentang siklus bisnis. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih telah belajar tentang siklus bisnis bersama saya hari ini. Saya harap Anda menemukan sesi ini informatif dan menarik. Semoga hari Anda menyenangkan.